Pagi, siang, sore, dan malam, Pak Didit. Dan teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai semboyan dari negara tercinta kita, Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bisa ditemukan di lambang negara kita, Garuda Pancasila, tepatnya di cengkraman burung Garuda. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan pastinya terlintas di pikiran kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Menghargai setiap perbedaan yang ada di negeri tercinta kita Indonesia, baik mulai dari perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, hingga tempat asal. Semboyan kita sendiri sudah menyelamatkan kita dari berbagai pertikaian antar agama, antar ras, dan antar suku. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah apa hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme, terutama di Indonesia ini. Oke, jadi ada hubungannya sih itu pluralisme dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita membahas pluralisme, kita akan mengacu pada keanekaragaman atau yang dikatakan pula dengan perbedaan. Pluralisme adalah suatu paham beragam, baik itu paham tentang agama, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, pada abad 17, Makassar dikenal sebagai wilayah yang kota menganut pluralisme, karena di situ saat itu Makassar yang dulu disebut Kerajaan Goa menerima orang luar yang menganggap semua setara tanpa diskriminasi adat, budaya, dan rakyat tertentu, bersifat terbuka. Lalu ini kenapa kita bertanya dengan hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, apakah itu jadi sama artinya? Nah, kembali ke pengertiannya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, dan pluralisme adalah keanekaragaman. Jadi menurut pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika sama saja karena membahas tentang keanekaragaman atau perbedaan, namun tetap bersatu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan itu. Jadi ya bisa dilanjutkan pada mungkin Billy bisa tambah sedikit-sedikit apalah maksudnya dari pluralisme itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Billy. Oke, jadi hubungan dari pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat dianggap serius oleh negara Indonesia. Nah, bukti keseriusan dari negara Indonesia sendiri yaitu di Indonesia memiliki sebuah pasal yang khusus untuk Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme sendiri. Di sini ada 6 pasal ya. Yang pertama, kita manusia yang tinggal di Indonesia itu harus menghargai satu sama lain. Kan di sini banyak apa? Agama, suku, dan ras. Nah, dari semboyannya sendiri itu sudah berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kalau enggak mengikuti aturan yang ada di Indonesia ini seperti pasal-pasalnya ini bisa dikenakan hukuman berat ataupun ringan. Nah, menurut saya pribadi yang paling berat itu hukuman sosial. Misal kalian di kampung terus kalian kayak tidak menghargai tangga atau siapa gitu kan, hasilnya kalian akan dicueki. Itu sebuah bentuk hukuman sosial dan dampaknya pun lumayan berat buat yang kena hukuman sosial itu. Kayak nggak punya teman terus dibiarin, kayak kalau misalnya ada kayak butuh-butuh kayak minta tolong gitu, kayak tolongin bisa soalnya kan nggak menghargai sama, jadi buat apa ditolongin gitu mungkin. Oke. Sip. Kalau begitu, bagaimana dengan agama ya? Ajaran agama yang menyinggung tentang pluralisme ini. Apakah ada di setiap agama di Indonesia? Menurut saya sendiri sih ada sih. Soalnya kalau di agama saya setahu saya ada. Karena di Alkitab saya ada tulisannya, kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu. Mengasihi agama lain, yang umat lain seperti mengasihi sesama umat yang sama beragama. Jadi
Misal aku sama Dimas beda agama kan. Nah, aku harus memperlakukan Dimas seperti yang seagama dengan saya sendiri. Ya. Harus diperlakukan sama gitu. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan, apalagi dikasari gitu, itu nggak boleh. Itu apa? Sudah berlawanan sama pasalnya yang ada di sini. Oke, Jadi sedikit tambahan dalam fatwa ini, pluralisme yang didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, karena setiap kebenaran semua agama adalah relatif. Jadi misalnya agama ini dia punya ajaran benar, tapi yang satunya juga benar juga, tidak bisa disalahkan. Makanya setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya seagamanya saja yang benar, sementara yang lain salah. Itu menjadi suatu prioritas penting dalam persatuan apalagi di keagamaan gini. Oke, lanjut. Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika ini sejalan begitu ya dengan ajaran setiap agama yang ada di Indonesia. Iya, sejalan. Itu makanya ya setiap kita kan perbedaan itu akan perbedaan termasuk agama, ras dan suku, itu menjadi sesuatu yang harus menjadi ikatan kita untuk bersatu, karena kita berbeda, unik, jadi kita harus mengadopsi rasa pluralisme ini kepada lain-lainnya, pada orang lain kayak kau dan saya dan Billy. Jadi untuk kesimpulan akhirnya dari pertanyaan awal kita, yaitu hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme adalah Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu tujuan yang harus dicapai oleh negara Indonesia, sedangkan pluralisme adalah cara yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Benar begitu? Ya, benar. Jadi pluralisme itu menjadi aspek penting untuk mengadopsi rasa Bhinneka Tunggal Ika itu, terutama juga 5 pasal dari Pancasila. Segitu dari ngobrol-ngobrolin kita. Mungkin mohon maaf kita hanya bisa on cam karena masalah pandemik, jadi kita tidak bisa tatap muka. Lalu juga lokasi kita jauh-jauh. Kan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini dari vlog kita ngobrol-ngobrol tentang Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme. Atas kesempatannya, terima kasih. Selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.